بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat dan karunia yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah, apalagi menghitung nilai atas nikmat, rahmat, karunia Allah kepada kita. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan solat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selesai kita melaksanakan solat, kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariat sambil kita melanjutkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kembali kita lanjutkan masih di pembahasan tentang pengantar kajian fikih Islam, dan kita masih membahas tentang sejarah perjalanan fikih dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita ini. Mudah-mudahan kali ini menjadi pembahasan terakhir tentang periodisasi daripada fikih Islam. Maka mungkin kita tidak baca semuanya, kita ambil yang penting-penting daripada pembahasan di bab yang terakhir ini. Pertama, mengulang dengan sangat cepat untuk menyambung balik bahwa para ulama yang menulis kitab tentang sejarah perjalanan daripada fikih Islam dengan kenyataan yang terjadi di lapangan itu membagikan periodisasi daripada sejarah fikih Islam itu kepada 6 periode. Periode pertama tentu adalah periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Muhammad diangkat menjadi utusan Allah sampai kemudian beliau wafat. Dan ini dibagi secara garis besar kepada 2 periode Makkah dan periode Madinah. Masing-masing sudah dijelaskan ciri-ciri dan karakteristiknya. Periode yang kedua adalah periode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Itu dimulai dari wafatnya Rasulullah awal tahun ke-11 Hijriah sampai kepada wafatnya Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah. Dan ini juga ada ciri-ciri dan karakteristiknya secara fikih. Yang ketiga adalah periode yang disebut dengan Sigharus Sahabah, Kibarat Tabi'in. Periode sahabat junior, dan periode itu sekaligus jadi periode tabi'in senior. Itu dimulai dari tahun 41 Hijriah sampai dengan jatuhnya dinasti Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah.
Periode yang keempat, inilah periode kemajuan daripada fikih Islam di dalam sejarahnya, yaitu dari jatuhnya dinasti Bani Umayyah tadi tahun 132 Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah, sekitar tahun 350 Hijriah. Di periode inilah ilmu secara umum berkembang dan juga secara khusus fikih itu berkembang. Maka lahirlah periode ini para ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga sebelum daripada mereka, dan juga beberapa yang lain daripada mereka. Di periode inilah kemudian ditulis ilmu, termasuk juga adalah kitab-kitab fikih, dan di periode inilah lahirnya mazhab-mazhab fikih, baik yang kemudian sudah tidak berlanjut lagi maupun yang masih berlanjut sampai sekarang ini. Kemudian periode yang kelima ini disebut dengan periode jumud, stagnan, tidak berkembang fikih secara signifikan, dan periode inilah juga menjadi periode terjadinya apa yang disebut dengan taklid, ya, bertaklid kepada mazhab tertentu, bahkan juga terjadi fanatik kepada mazhab tertentu. Ini periode yang buruk daripada periode fikih Islam. Tadi dimulai dari setelah pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad, dalam pendapat yang banyak dari para penulis, tahun 656 Hijriah. Itu sudah kita sampaikan juga ciri-ciri dan karakteristik dari periode ini, kenapa sampai terjadinya stagnan, fikih itu tidak berkembang, ijtihad itu tidak berkembang, kemudian terjadi taklid kepada mazhab, terjadi fanatik kepada mazhab tertentu. Itu sudah kita jelaskan. Kemudian para jamaah rahimakumullah, periode yang terakhir ini adalah periode yang paling panjang secara umurnya, yaitu periode kebangkitan daripada fikih atau periode pembaharuan daripada fikih. Ini oleh para penulis pada umumnya mulai dihitung dari tadi jatuhnya Baghdad 665 Hijriah sampai ke periode sekarang. Tapi pengarang kitab ini, ya, pengantar kepada kajian fikih Islam, itu mengatakan bahwa kalau kita mengkaji secara cermat tentang sejarah daripada fikih, maka kita akan menyimpulkan bahwa mengatakan kebangkitan fikih yang sesungguhnya dan perbaharuan itu mulai terjadi dari periode jatuhnya Baghdad, ini adalah tidak tepat. Ini tidak tepat. Bahkan periode daripada 665 Hijriah sampai ke zaman sekarang ini itu dilihat kepada apa yang terjadi kenyataan di lapangan secara fikih, itu dibagi kepada dua lagi, ya, kepada dua. Nah, periode yang pertama dari dua periode ini, ya, itu dimulai daripada pertengahan daripada abad ke-7 Hijriah tadi, 656 Hijriah, sampai kepada pertengahan abad ke-13 Hijriah,
ini yang kita bahas kemarin, ini sambungan dari periode sebelumnya. Ya, apa tadi ijtihad itu mandak, kemudian juga taklid kepada mazhab masih juga kuat, bahkan bertambah-tambah, fanatik kepada mazhab juga bertambah-tambah. Bahkan kita sebut di periode ini muncul ajakan yang sangat kuat juga dari para ulama penyokong mazhab tertentu itu untuk orang-orang mengikuti mazhab itu, tidak mengikuti mazhab yang lain. Terjadi juga di periode ini kemudian memburuk-burukkan ya ulama-ulama lain yang berbeda dalam pandangan mazhab, bukan sejalan dengan mazhabnya. Terjadi juga di periode ini jabatan-jabatan daripada qadhi itu diperjualbelikan ya, melalui sogok menyogok dan sebagainya, sehingga kepercayaan kepada para qadhi ini menjadi melemah. Kemudian periode ini juga adalah terjadinya iri dengki di antara para ulama, dan kemudian saling menjelekkan di antara mereka yang berbeda secara pandangan mazhab. Periode ini juga muncul yang disebut dengan orang-orang yang memudahkan diri untuk berfatwa agar terkenal menjadi masyhur, agar terkenal dan menjadi masyhur. Di periode ini juga adalah terjadi kecenderungan para ulama ini kepada duniawi, kepada fasilitas dan materi duniawi. Di periode ini juga muncul apa yang disebut dengan berlebihan di dalam mengagungkan para ulama, al-ghulu fi ta'zim al-ulama wa ta'assub li madzahibihim wa araihim. Terjadinya berlebihan di dalam fanatik kepada satu mazhab, fanatik kepada ulama mazhab, itu terjadi secara berlebihan. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, yang terakhir pembagian kedua daripada periode inilah yang akan menjadi pembahasan terakhir kita. Ya, tapi di antara tadi juga keburukan periode lanjutan ini, juga di periode ini lahir sejumlah para ulama mujtahid besar seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan yang lain-lain yang sudah kita baca yang lalu. Ini periode yang paling terakhir adalah periode setelah abad pertengahan ke-13 Hijriah sampai ke zaman kita sekarang ini. Sekarang kalau Hijriah kan 1447. 1447. Ini berarti ya kita ada di abad pertengahan 15. Ya, pertengahan daripada 15 Hijriah. Al-marhalatu tsaniyatu al-fiqhu min muntasafil qarni thalith asyara ila al-asr al-hadir. Dari pertengahan abad ke-13 berarti 1250 ke atas sampai kepada al-asr al-hadir, ke periode sekarang ini. Hadhihi al-marhalatu min marahili usur al-fiqh al-islami ala wajhi al-khusus tu'rafu 'inda al-ulama'i bi 'asri an-nahdatil fiqhiyyati. Periode ini dalam pandangan para ulama mencermati apa yang terjadi di lapangan terkait dengan perjalanan sejarah fikih ini disebut dengan periode Asrun Nahdati al-Fiqhiyah,
periode kebangkitan. Setelah tadi periode stagnan, maka ini adalah periode kebangkitan yang sesungguhnya daripada fikih Islam. Apa saja ciri-ciri sehingga ini periode dinamakan oleh para ulama dengan periode kebangkitan? Kebangkitannya dari mana? Apa saja ciri-ciri yang kemudian bisa disimpulkan ini adalah periode kebangkitan kembali daripada fikih yang kemajuan luar biasanya tadi di periodenya ya lahirnya madhab-madhab fikih, ulama-ulama mujtahid daripada fikih ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dari jatuhnya dinasti Bani Umayyah 132 sampai kepada pertengahan abad keempat Hijriah. Nah, ini kenapa disebutkan setelah pertengahan 13 Hijriah sampai ke zaman sekarang adalah zaman kebangkitan kembali daripada fikih. Nah, apa saja ciri-ciri daripada ini? Awalan, zaharat bawadiru nahdatin ilmiyatin fiqhiyah tamathalat fi harakati tajdidil ijtihad wa dirasatil fiqhil islami dirasah tastamiddu ahkamuha min adillatil kitabi was sunnah wa atharis salafis salih ba'idan 'an tamyiz al madhhabi. Lahir di periode ini bawadir ya, permulaan daripada kebangkitan daripada fikih. Dari mana itu? Tamatsalat fi harakati tajdidil ijtihad, yang direpresentasikan oleh terjadinya gerakan pembaharuan dalam ijtihad. Wa dirasatil fiqhil islami dirasah tastamiddu ahkamuha, dan terjadi ya kajian tentang fikih Islam yang langsung ya oleh para pengkaji ini hukumnya dirujuk ke Quran dan hadis, tidak lagi mengikat kepada mazhab-mazhab yang sudah ada, tapi lebih langsung dirujuk kepada Quran dan hadis. Wa athar as-salafis salih ba'idan 'an tamyiz al-madhhabi ya, dan diambilnya pendapat-pendapat salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, yang itu mereka coba keluar dari keterikatan daripada madhab-madhab yang sudah ada. Yang kedua adalah zuhur ad-dirasat al-muqarinah lil fiqh al-islami allati tuwazinu bain al-madhahib al-fiqhiyyah wa tadhkur adillataha wa ma yujabu bihi anha tawassulan ila al-qawl ar-rajih bidalilih. Terjadi di periode ini apa? Terjadi kajian perbandingan fikih. Nah, sehingga apa? Dibandingkan pendapat-pendapat fikih yang sudah ada dalam mazhab-mazhab ini, dikaji dalil-dalilnya, kemudian disebutkan mana yang kuatnya dari pendapat yang ada itu berdasarkan kepada dalil. Kemudian thalithan, yang ketiga, at-tawassu'u fi tabi'ati at-turathil fiqhi wal ilmi للعلماء السلفي وتحقيقه تحقيقا علميا بأفضل الطرق التي تخدم طلاب العلم وتقرب الفائدة إليهم. وقد كان العلماء في السابق يعذ على الواحد منهم الحصول على الكتاب الذي يريده. Terjadi di periode ini apa? Dicetaknya banyak kitab-kitab fikih dari pendapat ulama salaf, dari sahabat,
tabi'in, ya, sudah dimunculkan pendapat-pendapat mereka dan dicetak, ya, kitab-kitab dari pendapat-pendapat mereka. Artinya sudah berani keluar daripada pendapat-pendapat mazhab yang sudah berkembang, dicoba balik lagi kepada periode sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in, dan pendapat-pendapat mereka ini kan dicetak kitab-kitabnya. Yang keempat adalah zuhurul maktabatil ammati allati tajma' kutubal ilmi wal fiqh wa taftahu abwabaha li az-zuwari liyastafidu minha qira'atan wa bahthan wa isti'aratan wa ittila'an. Berdirinya perpustakaan umum, ya, kita sebutkan di periode dinasti Bani Abbas, ya, salah satu faktor kemajuan ilmu dan juga fikih adanya dukungan yang kuat daripada penguasa dinasti Bani Abbas untuk ilmu dan fikih secara khusus. Di antaranya adalah didirikannya perpustakaan, tapi itu masih di pusat kota Baghdad dan di pusat kota daripada kerajaan Islam. Nah, tapi di periode ini, ya, sudah lebih banyak lagi perpustakaan-perpustakaan umum, ya. Di tiap universitas sudah ada perpustakaannya, ya, yang mengumpulkan berbagai kitab yang dibukakan perpustakaan ini untuk para penuntut ilmu, baik itu membaca di situ, mengkaji, bahkan meminjam kitab dari perpustakaan itu. Sedikit ini misalnya menyimpang, saya baca riwayat biografi hidupnya Syekh Nasruddin Al-Albani, ya. Syekh Nasruddin Al-Albani, ya, ulama yang mentakhrij kembali hadis-hadis Rasulullah, kemudian katakanlah melabelinya apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif, ya. Secara nama beliau kan Al-Albani dari Albania. Tapi ketika penguasa Albania itu cenderungnya kepada sekuler, ayahnya itu pindah, hijrah dari Albania ke Suria. Maka di Suria itu ada perpustakaan umum yang besar di Damaskus. Maka Syekh Nasruddin Al-Albani itu setiap hari menghabiskan waktu 12 jam di perpustakaan. Setiap hari 12 jam menghabiskan waktu di perpustakaan. Sehingga petugas perpustakaan sudah pulang, beliau itu belum selesai. Akhirnya diberi kunci khusus untuk beliau, sehingga beliau datang lebih awal daripada petugas perpustakaan, pulangnya nanti lebih akhir dari petugas perpustakaan, karena setiap hari 12 jam beliau di perpustakaan itu setiap harinya, ya. Maka kenapa beliau artinya menjadi salah seorang mujtahid besar yang kontemporer, ya, beliau, ya, sempat juga di zamannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, karena beliau meninggal tidak salah saya tahun 70-an, Syekh Nasruddin Al-Albani. Jadi kenapa begitu alim? Karena setiap hari datang ke perpustakaan untuk mengkaji tadi, membahas, menalaah 12 jam, sehingga diberi kunci khusus untuk beliau sendiri, karena petugas sudah pulang habis jam kerja, beliau belum selesai kerjanya di perpustakaan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang kelima, kasratul jami'ati wal kulliyat wal ma'ahid asy-syar'iyyah allati tu'na bi dirasatil fiqh wa usulihi wa turakkizu 'ala al-fiqh al-muqarin wa tunaqashu biha ar-rasailul 'ilmiyyah al-mutamayyizah bahsan wa ta'lifan wa dirasatan wa tahqiqan. Nah, di periode ini juga adalah munculnya perguruan-perguruan tinggi, munculnya di periode ini juga apa? Kuliah-kuliah dan lembaga-lembaga yang khusus, ya, mengkaji tentang fikih. Karena di sebuah universitas itu yang besar ada kuliatus syariah. Bahkan juga ada lembaga yang hanya membuka untuk satu kajian saja, kajian tentang
syariah atau tentang fikih. Maka ketika sudah ada perguruan tinggi dan kuliah tentang fikih ini, maka di situ dikajilah tentang perbandingan mazhab tadi. Maka berbagai ar-rasail, karya-karya ilmiah, apakah itu skripsi bahasa kita, tesis yang S2-nya, disertasi untuk doktoralnya, itu dimulai ditulis tentang pembahasan fikih, baik itu perbandingan mazhab maupun kemudian mentahqiq, ya, mengkaji ulang pendapat-pendapat yang sudah ada, kitab-kitab yang sudah ada itu ditahqiq, ya, dikaji ulang secara cermat, kemudian diberikan komentar terhadap kitab itu, ya. Itu di Azhar paling banyak mahasiswa kalau sudah levelnya S2 dan S3 itu mentahqiq kitab tertentu, ya. Misalnya di bagian kajian hadis misalnya, ya. Kalau sudah ditulis ulama-ulama terdahulu kitab-kitab yang di dalamnya dimasukkan hadis-hadis, tapi oleh ulama yang menulis ini tidak menyebutkan derajat hadisnya apakah sahih. Misalnya Imam Al-Ghazali menulis kitab yang sangat masyhur, Ihya Ulumuddin, ya. Tapi Imam Al-Ghazali, ya, tidak memberi penjelasan hadis yang beliau kutip itu dalam kitabnya itu sahihkah, hasankah, dhaifkah. Nah, maka oleh para mahasiswa ini yang mengkaji hadis itu, seluruh hadis-hadis dalam itu diteliti ulang, ditakhrij ulang, lalu dikomentari, hadis ini sahih, yang ini hasan, yang ini dhaif. Nah, itu namanya mentahqiq. Kerjanya adalah mentahqiq. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keenam, zuhur al-mawsu'at al-fiqhiyah al-syamilah li jami'i usul wa furu' al-fiqh bi uslubin muyassarin wa mubawwabin wa murattabin yakhdumu al-bahithina wa tullab al-fiqh biduni ana'in wa masyaqqah. Muncul di periode ini adalah apa? Ensiklopedi fikih Islam. Ensiklopedi, sudah dibuat ensiklopedi, yang sebelumnya belum ada yang membuat ensiklopedinya, ya. Tentunya ini memudahkan para pengkaji, para penuntut ilmu, tidak perlu lagi sulit untuk merujuk ke sesuatu karena sudah ada ensiklopedinya, ya, ensiklopedinya. Seperti orang yang tidak hafal Quran ingin cari ayat misalnya di Quran, itu buka Fathur Rahman. Kalau tidak begitu kan harus buka dari Fatihah, cari satu-satu panjang dumai ayat, ya. Tapi kalau dengan Fathur Rahman, ya, orang paham cara bukanya, hitungan detik. Kalau dicerdas cermat Al-Quran itu kan waktu buka Fathur Rahman itu hitungannya betul detik. Dibaca ayat ini surat apa, ayat berapa, detik didapati. Itu karena sudah ada Fathur Rahmannya. Begitu juga mencari hadis-hadis Rasulullah itu, ya, itu ada Al-Mu'jam Al-Mufahras, ya. Kita mau hadis ini itu di kitab apa? Ya, di kitab itu pun di jilid apa dia? Itu kan kalau hadis kan lebih banyak lagi. Nah, maka tinggal buka Al-Mu'jam Al-Mufahras, ya, untuk mencari itu. Nah, begitu juga dengan adanya ensiklopedi ini, kita mau pembahasan apa? Nah, maka kita bisa ke ensiklopedi. Di sini saya tidak baca disebutkan beberapa program daripada proyek untuk melahirkan ensiklopedi fikih dan usul fikih, ya. Ini tidak saya baca lagi. Kemudian, nah, ini yang juga menjadi tanda besar yang tidak ada sebelum periode ini apa? Yang ketujuh, zuhur al-hay'at wal majami' al-ilmiyah al-mutakhassisah bidirasatil masail al-fiqhiyah
wal qadaya al mustajiddati wa isdaril fatawa asy-syar'iyyah. Di periode ini muncul al-hay'at, arti al-hay'at wal majami' al-ilmiyah al-mutakhassisah bidirasatil masail fiqhiyah. Munculnya lembaga-lembaga, perkumpulan organisasi-organisasi yang mengkhususkan diri untuk mengkaji tentang fikih dan mengkaji tentang hal-hal baru yang muncul perlu kepada fatwa fikih. Ini kalau hal baru paling banyak dalam muamalah. Karena muamalah ini kan dinamis. Ya, udah lahir masalah misalnya tentang saham. Kayak mana pandangan syariat tentang saham? Lahir perbankan, lahir investasi. Ini semua ya, lahir jual beli yang belum ada sebelumnya online. Kayak mana jual beli online dalam Islam? Nah, maka di periode ini terbentuklah lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang khusus mengkaji tentang kajian fikih, mengkaji tentang kajian hal-hal yang baru muncul dalam kehidupan masyarakat yang butuh kepada fatwa. Dan lembaga-lembaga ini kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang sebelumnya ini belum ada. Nah, kalau kita lihat ini kan walaupun tidak bisa persis, itu kan mengembalikan lagi fikih ke zaman para khulafa ar-rasyidun, di mana kalau ada sebuah masalah tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada yang pernah melihat Nabi memutuskan seperti apa, dikumpulkan para sahabat besar, dimusyawarahkan. Nah, ini lahir lembaga-lembaga yang mengumpulkan para ulama ahli di bidang misalnya fikih muamalah, kemudian didiskusikan di situ, lahirlah satu kesepakatan bahwa ini hukumnya. Walaupun ada juga momentum nanti tidak disepakati. Ya, ketika diambil pendapat daripada mayoritas, sejumlah ulama di situ tetap tidak setuju dengan itu karena menurut mereka yang mereka pegang itu kuat. Tapi paling tidak artinya yang dikeluarkan oleh organisasi itu adalah pendapat yang mayoritas dari para ahli yang dikumpulkan. Nah, apa saja yang lahir di periode ini daripada lembaga dan juga organisasi yang mengkhususkan diri secara spesifik untuk mengkaji tentang fikih tadi, wa min ahammi hadhihi al-hay'at wal majami' ma yali. Di antara organisasi dan lembaga terpenting untuk ini adalah satu, Majma' al-Buhuth al-Islamiyah bi Jami'atil Azhar bil Qahirah bi Misr, unsyi'a sanata 1381 Hijriyah. Di Al-Azhar itu ada lembaga namanya Majma' al-Buhuth al-Islamiyah. Nah, lembaga untuk kajian Islam. Di mana di lembaga ini ya masyayikh, ulama-ulama besar Azhar itu dikumpulkan. Ketika ada masalah-masalah, merekalah yang kemudian mengkaji dan merekalah yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian dicetak dan kemudian disebarkan. Ini didirikan pada tahun 1381 Hijriah. Yang kedua, Rabitatu Ulama'il Maghribil Islami bi Madinati Ar-Ribat bil Maghrib unsyiat sana. Ya, Persatuan Ulama Maroko di kota Rabat, ibu kota Maroko, itu didirikan pada tahun 1382. Jadi setahun setelah tadi lembaga kajian Islam Al-Azhar. Ini kan berarti kalau ada masalah-masalah fikih, ulama Maroko itu ada persatuannya untuk kemudian mengkaji dan mendiskusikan, kemudian mengeluarkan pendapat hukumnya. Yang ketiga adalah Al-Majma' al-Fiqh al-Islami at-tabi' li Rabitatil Alamil Islami. Nah, yang ketiga adalah
Dia ada di dunia Islam ini, ya, namanya Rabitatul Alamil Islami, Liga Dunia Islam, ya, apa namanya, Muslim World League, ya, Liga Muslim Dunia. Ini lahir, ya, oleh pemikiran para ulama, para tokoh Islam ketika melihat kondisi kemunduran daripada umat Islam. Terima kasih.